Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan di mana kita hari ini kumpul lagi, kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Allah dari satu teks yang kemarin saya sudah baca di dalam pertama Samuel pasal 2. Kita akan perhatikan di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Jadi kemarin kita baca di ayat yang ke-18, hari ini kita akan baca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Pertama Samuel pasal 2 ya, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Allah. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkanah dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus. Nah, penting untuk kemudian kita ingat baik. Dalam tahun ini kita lebih banyak bicara tentang tema multiplikasi atau pelipat kali gandaan. Dan biasanya memaksimalkan yang ada dan Tuhan akan melipat kali gandakan dalam hidup ini. Artinya apa yang ada ketika kita maksimalkan, Tuhan pasti akan lipat kali gandakan. Ibarat seorang yang berusaha atau sebagai pengusaha dengan modal yang ada ketika dia kerja keras, dia takut kepada Tuhan, Tuhan akan lipat kali gandakan usaha itu menjadi lebih maju di dalam Tuhan. Nah, Samuel di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca bersama, itu adalah satu cerita yang saya tentu pastikan saudara masih ingat apa yang hari Minggu kemarin sudah saya sampaikan, bahwa ketika Elkanah bersama istrinya Hana, mereka betul-betul bergumul dengan seorang anak atau rindu ada keturunan. Kita tahu Elkanah punya istri yang lain yang namanya Penina. Dan rupanya Penina berusaha selalu mengganggu Hana, mengejek Hana, menganggap Hana seorang yang mandul dan tidak punya keturunan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan kisah ini, maka Hana selalu menangis. Hana berusaha datang di bait Allah. Dia berdoa, dia merengek-rengek. Bahkan ada situasi tertentu di mana Hana dia berdoa sampai dia tidak lagi mengeluarkan kata-kata. Hanya mulut saja yang komat kamit, tetapi tidak lagi menyuarakannya. Atau suaranya tidak keluar lagi. Dan ketika Eli memperhatikan bahwa Hana ini dikatakan dia sedang mungkin mabuk oleh anggur. Hana kemudian menyampaikan bahwa tidak. Dia merasa susah akibat situasi yang tadi saya sampaikan. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara perhatikan, ingat kembali bahwa Hana bernasar. Dan kemudian kalau ternyata Tuhan memberikan keturunan, dia akan memberikan seutuhnya. Apa yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa Hana menepati janjinya. Ketika Tuhan mengaruniakan seorang anak yang namanya Samuel. Dan saya hanya sebatas mengingatkan kembali Samuel yang masih kanak-kanak, dia diserahkan kepada Tuhan, dia melayani Tuhan. Dan dari ayat yang tadi kita baca bersama ini menggambarkan kepada kita betapa Samuel terpisah dari orang tuanya. Samuel yang masih anak-anak
sudah dipisahkan dari orang tua, di mana Hana ingin menepati janjinya dan karenanya dia diserahkan seutuhnya di bawah bimbingan seorang yang namanya Eli. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-19, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah, ini maksudnya jubah Samuel atau jubah kecil, dan membawa jubah itu kepadanya, ke Samuel. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Jadi setiap tahun Hana bersama suaminya pergi dan mempersiapkan jubah kecil untuk kemudian dipakai oleh Samuel. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa yang pertama, ketika Hana bernasar, ketika Hana berjanji, poinnya adalah Hana tidak hanya sebatas berjanji. Hana tidak hanya sebatas berkata-kata, nanti kalau kemudian beta punya anak, beta kasih untuk Tuhan. Tapi sekali lagi bahwa dari pikiran ini kemudian kadang mengganggu saya, bahwa ada kecenderungan manusia setelah berjanji, dan kalau Tuhan sudah kasih sesuatu, kadang-kala kita lupa janji itu. Dan kadang itu yang terjadi di zaman hari-hari ini. Nah, sekali lagi, Hana bergumul. Hana melewati pergumulan panjang. Hana mempertaruhkan harga dirinya. Sekarang Tuhan sudah kasih seorang anak. Dan apa yang kemarin saya sampaikan, Samuel anak satu-satunya. Dan diserahkan, bukan setengah, tetapi secara utuh diserahkan untuk melayani Tuhan. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau anak itu adalah anak penantian orang tua, lalu kemudian masih kecil, sudah dipisahkan dari rumah. Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Tentu saudara akan mengatakan, aduh, ini satu-satunya anak. Kenapa sekarang sudah terpisah? Pasti di rumah sepi. Dan itu yang dilakukan Hana. Hana tidak lagi berpikir egoisnya diri, tapi Hana dia ingat janjinya. Jadi kalau kita perhatikan dari kisah ini, Hana dia tidak lagi mempersoalkan soal nanti Samuel itu ada di rumah atau ada di mana. Hana tidak pusing atau Elkana tidak pusing soal nanti Samuel itu tinggal di rumah atau tinggal di mana, itu bukan soal. Yang paling penting seorang keturunan telah lahir dari kandungan seorang yang namanya Hana. Jadi dimanapun Samuel berada itu bukan soal dari seorang yang namanya Hana. Dan ini pelajaran berharga karena Hana berpikir bahwa Samuel bukan punya dia, Samuel titipan Tuhan. Dan itu yang kemudian Hana pegang janji dia. Tapi sekali lagi ini satu-satunya anak yang pertama. Tapi firman Allah dengan tegas tadi sudah kita baca ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, ayat yang ke-21. Menjelaskan setelah kemudian Hana dan Elkana menyerahkan Samuel, Tuhan menggantikannya. Dan bukan satu, lebih dari dua. Bapak Ibu Saudara, pesan rohani yang penting untuk kita kemudian belajar dari sini. Bahwa kadangkala kita tidak mengerti rahasia multiplikasi. Rahasia pelipat kali gandaan. Hana mengerti itu. Dan karenanya kita coba belajar sedikit. Satu dari rahasia multiplikasi atau pelipat kali gandaan. Yang pertama, gunakan dulu apa yang dimiliki. Nah, menarik saya berikan poin ini, gunakan apa yang dimiliki. Kenapa? Hana tahu kalau Hana dia bisa bergumul di tengah keadaan yang mustahil dan Tuhan bisa lakukan sesuatu yang mustahil itu. Dan kemudian Tuhan memberikan hal yang mustahil menurut manusia. Dan Hana sekarang sudah memiliki seorang anak yang namanya Samuel. Dia ingin benar-benar maksimalkan.
Dia benar-benar mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena di tangan Tuhan Samuel akan menjadi seorang yang maksimal. Di tangan Tuhan Samuel akan menjadi seorang yang hebat. Melalui siapa? Karena melalui dedikasi dan komitmen seorang yang namanya Hana. Dan diserahkan satu-satunya. Jadi Hana tidak bisa beriming-iming yang lain. Hanya menyerahkan Samuel. Apa yang ada dia serahkan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan contoh ini menarik apa yang dimiliki. Jadi multiplikasi atau rahasia multiplikasi yang pertama, gunakan dulu apa yang dimiliki. Kita tidak perlu harus berpikir banyak dulu. Karena kebanyakan orang mengatakan nanti kalau beta kaya, beta akan sumbang. Nanti kalau beta sudah sukses, nanti beta akan melayani. Nanti kalau kemudian beta sehat, nanti beta akan serahkan hidup ini. Nanti kalau beta kuat, nanti kalau beta mantap, macam-macam. Jadi ada istilah kata nanti. Ujung-ujungnya nanti kong. Karena kalau orang yang kemudian dengan seadanya hidup dia berjanji kalau beta sebegini, sebegitu dan lain sebagainya. Setelah dia menjadi sukses, justru dia lupa semuanya. Nah, saya mau ingin agar supaya kita belajar satu poin penting dari bagian ini. Gunakan apa yang saudara miliki. Kita tidak bisa dalam sebuah kehidupan dengan istilahnya berhayal ibarat seorang yang namanya Abu Nawas. Kita tidak bisa demikian. Karena contoh Alkitab menjelaskan buat kita semua. Contoh pertama yang ingin saya sampaikan begini. Waktu Musa, Tuhan pakai dia. Dan di tangan Musa sebuah benda kecil. Benda itu benda yang benar-benar menemani setiap saat ketika dia ada di ladang. Tuhan tidak gantikan benda yang lain. Tapi apa saudara, Tuhan gunakan yang namanya tongkat. Tongkat itu adalah benda yang menjadi sahabat seorang yang namanya Musa. Tuhan tidak kirimkan tongkat itu dari sorga. Tapi Tuhan gunakan yang namanya tongkat. Dan tongkat itu dimiliki oleh Musa. Juga tidak diambil dari orang lain, tidak dipinjam dari orang lain. Tongkat itu milik Musa. Sehingga menarik untuk saya katakan bahwa Tuhan memakai seorang yang namanya Musa dengan sarana yang namanya tongkat. Dan dengan tongkat itu Musa bisa lakukan apa saja oleh karena kuasa Allah. Sekali lagi, Tuhan pakai sarana yang namanya tongkat di tangan seorang yang namanya Musa. Apapun yang kita punyai, apapun yang kita miliki, itu kepunyaan Tuhan. Tuhan percayakan buat saya dan saudara. Amin. Kalau kita bicara soal kesehatan, Tuhan yang memberikan buat saya dan saudara. Kalau bicara kekayaan, Tuhan juga yang memberikan kepada saya kekayaan itu. Kalau kita bicara tentang soal napas, Tuhan juga yang memberikan itu. Kalau bicara tentang kesuksesan, itu juga Tuhan yang memberikan buat saya dan saudara. Dan semua yang kita punyai hari-hari ini, itu adalah modal. Itu adalah dasar. Seperti seorang yang Musa, tongkat itu adalah bagian dari kehidupan sepanjang dalam tugas tanggung jawab seorang gembala. Dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, tongkat itu selalu menemaninya. Karena itu dalam kitab Mazmur, dalam Mazmur 23, dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Gadamu dan tongkatku, itu yang menghibur aku. Karena tongkat menjadi teman. Dan sekali lagi, Musa dengan keadaan memiliki sebuah tongkat yang sederhana. Dan Tuhan bisa pakai tongkat itu. Jadi kita tidak bisa berandai-andai. Apa yang saudara punya, itu yang Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Contoh yang kedua, seorang janda di Sarfat. Ketika Tuhan perintahkan Eli karena musim kemarau dan Tuhan perintahkan ke Sarfat. Ketika dia pergi ke Sarfat, bertemulah dengan seorang janda. Dan ini bukan janda kaya.
Alkitab katakan dalam Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 12 dikatakan begini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Saudara perhatikan, Tuhan sekarang perintahkan untuk pergi ke Sarfat. Ternyata bertemu dengan seorang janda yang tadi sudah saya katakan bukan janda kaya, janda miskin. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia pergi mengumpulkan kayu, tujuan dia pulang mengolah tepung yang hanya segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan setelah itu mereka makan. Nabi datang dan meminta agar supaya dia bisa diberikan semacam jaminan pertama atau pelayanan pertama. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, mungkin saya pernah memberikan atau menyinggung bagian-bagian ini. Apakah Eli ini tidak mengerti tentang arti sebuah kehidupan? Dia justru mengatakan, olah dulu itu tepung dan minyak, setelah untuk saya selesai baru kalian. Buat saya ini sebuah pemikiran yang kalau secara manusia itu tidak mungkin. Namun saya percaya dia berjalan, Eli berjalan karena atas perintah, atas tuntunan Tuhan. Dan Eli percaya setelah janda ini lakukan sesuatu bagi Eli, Tuhan pasti akan lakukan sesuatu bagi si janda ini. Dan Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan tidak pakai sesuatu yang terlalu besar. Tuhan tidak pakai sesuatu yang istilahnya bergunung-gunung. Tuhan tidak pakai sesuatu yang berlimpah-limpah. Tuhan justru pakai sesuatu yang dianggap terlalu sedikit. Apa yang dimiliki si janda? Tepung dalam tempayan hanya segenggam, minyak dalam buli-buli sedikit. Dan dalam ayat yang ke-12 kalimat terakhir ini menarik. Mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Betapa janda ini betul-betul menderita. Dia tidak punya harapan hidup. Eli hadir dengan mengedepankan poin pertama, layani saya dulu, baru kemudian kalian. Tapi kemudian Tuhan justru pakai yang sedikit itu. Dan Alkitab menjelaskan janda bersama anaknya, mereka makan beberapa hari lagi dari tepung yang sedikit yang ada di tempayan. Tuhan pakai hal yang kecil. Jadi hal ini kemudian saya ingin mengingatkan bahwa jangan pernah saudara merasa berkecil hati, jangan saudara merasa bimbang dengan apa yang sedikit, karena Tuhan selalu pakai hal yang sedikit menjadi besar. Tuhan selalu pakai hal yang sederhana menjadi luar biasa. Kalau sudah luar biasa tidak lagi. Hal yang justru kelihatan sederhana, hal yang kelihatan justru kecil, hal yang kelihatannya justru sedikit, justru Tuhan akan pakai menjadi luar biasa. Tuhan justru akan pakai menjadi berlipat kali ganda, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Menarik kalau kemudian kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita kembali kepada sebuah kisah yang namanya seorang Elisa. Dalam ayat 2 ayat 6 saya akan baca. Jawab Elisa kepadanya, ini kepada seorang janda lagi saudara. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Perhatikan, tidak punya apa-apa, hanya apa saudara? Apa itu saudara? Sebuah buli-buli berisi minyak, tidak ada yang lain. Janda ini mengatakan tidak ada apa-apa. Lanjut, ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kisah yang kedua ini bicara tentang salah seorang janda dari istri para nabi mengadukan hal ini kepada Elisa. Ada hutang yang harus dilunasi dan tidak ada apa-apa yang bisa ditebus. Satu-satunya cara bahwa anak dari si janda ini akan menjadi tebusan hutang. Dan sekarang dia mengadukan itu kepada Elisa. Si janda ini berpikir hanya minyak yang satu buli-buli saja. Hanya satu buli-buli. Wanita ini atau si janda ini berpikir cuma satu buli-buli dan apa artinya? Elisa bertanya, kira-kira apa yang ada di rumah? Dia menganggap ini sesuatu hal yang kecil dan tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Dan si janda ini benar-benar merasa bahwa tidak ada artinya. Dia mengadukan hal ini kepada Elisa. Bapak Ibu Saudaraku, contoh kasus ini sebenarnya ingin memotivasi saya, memotivasi saudara. Jangan pernah remehkan sesuatu yang kalau saudara miliki dari Tuhan. Jangan pernah remehkan sesuatu yang kalau Tuhan sudah beri buat saudara. Kalau Tuhan sudah beri sesuatu bagi saudara, mungkin kelihatan menurut saudara itu ya terlalu sederhana, ya terlalu tidak berharga. Sekali lagi, apa yang Tuhan beri dan sesuatu yang dari Tuhan, jangan pernah saudara anggap itu remeh. Jangan saudara menganggap itu sesuatu yang terlalu tidak berharga. Sekali lagi, segala yang dari Tuhan selalu berharga. Segala yang dari Tuhan selalu berarti. Dan karenanya apa yang saudara miliki, sekali lagi apa yang tadi saya katakan untuk rahasia multiplikasi pelipat kali gandaan. Gunakan apa yang engkau miliki. Apa yang saudara punya itu yang digunakan. Jangan saudara berhayal sesuatu yang jauh dan terlalu jauh. Karena kalau tidak kita bisa menjadi kecewa ketika kita tidak dapat menggapai apa yang menjadi hayalan kita. Saudara perhatikan apa yang beta punya, apa yang saya punya. Apa yang ada di rumah. Saudara kadang-kala kita mengatakan ya saya hidup nanti besok ini akan bagaimana. Sekali lagi selama saudara masih hidup hari ini. Saudara harus bisa pastikan bahwa saudara hidup karena anugerah Tuhan. Jangan saudara menjadi seorang yang akhirnya seperti si janda ini. Karena yang kedua akan memberikan jawab kepada kita tentang rahasia multiplikasi yang kedua. Yaitu kita harus bisa tetap optimis. Jangan pesimis saudara, kita harus bisa optimis. Kenapa penting optimis? Karena perjalanan kehidupan kita itu tidak berhenti hari ini. Perjalanan kehidupan kita sejauh di mana masih ada napas, sejauh di mana kita masih bisa bergerak,
Sejauh dimana kita masih bisa beraktivitas, berarti kita masih punya peluang untuk bisa melakukan, untuk bisa memiliki segala sesuatu yang hari ini kita belum miliki. Nah, optimis itu penting. Kenapa? Karena orang yang optimis, mereka tidak akan pernah mudah putus asa. Orang yang optimis, mereka tidak akan mudah kecewa. Orang yang optimis, mereka tidak akan pernah berhenti ketika mereka gagal. Mereka akan tetap melihat prosesnya. Dan apa yang juga sudah saya katakan, setiap langkah kehidupan dan berjalan di dalam proses itu nilainya sangat mahal. Dan karenanya saudara terus berproses untuk kita tetap optimis. Sekali lagi, tetaplah berproses di dalam waktu Tuhan. Kenapa penting? Karena orang yang optimis selalu dia akan melihat hasil yang luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang justru kita mengatakan begini, saya sudah berdoa tapi jawaban itu belum kunjung datang. Kadang kita mengatakan, apa Tuhan tidak dengar doa saya? Ataukah kemudian kita yang salah? Buat saya bisa ada bagian yang mengatakan kita salah bisa. Namun bukan Tuhan tidak dengar. Kadangkala justru tidak memberikan sesuatu yang menjadi pergumulan kita, dan itu sebenarnya jawaban doa. Karena kemungkinan bisa saja karena kita ini belum siap dengan jawaban itu. Nah, kadang justru Tuhan tidak cepat datang untuk bertindak dan menolong, karena Tuhan ingin agar supaya namanya dipermuliakan. Nah, contoh menarik saya ingin Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Ini kisah ketika Lazarus sakit, dan ketika Lazarus sakit, informasi datang kepada Yesus dan diberitahukan Lazarus sakit. Dan kalimat dari ayat-ayat ini menurut saya ada sesuatu yang menarik. Dikatakan begini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, nah kata ia sengaja ini Yesus sengaja. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, ia sengaja tinggal, dikatakan bahwa dia tinggal 2 hari lagi. Dalam kisah yang lain ketika ada yang menginformasikan ada yang sakit, dan Yesus menyampaikan perkataan-perkataan yang penuh dengan kuasa, dan orang yang sakit dari tempat yang jauh mereka itu disembuhkan. Tapi pada kesempatan ini Yesus tidak menyampaikan sepatah kata pun bahwa Lazarus itu sudah sembuh dan kalian pulang. Tidak. Justru kalimat yang muncul di sini adalah Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan singkat cerita bahwa Lazarus meninggal. Kita akan mengatakan begini, apakah Yesus tidak mengasihi Lazarus? Dan benar, saudari-saudari Lazarus mengatakan hal yang demikian. Andaikan engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Yesus sengaja. Dan bagian ini kalau saya bisa mengatakan, bisa saja ada bagian dalam kehidupan saya dan saudara yang kadangkala justru Tuhan biarkan kita untuk terus kita berproses dulu. Tuhan kadang izinkan kita. Bukan berarti Tuhan tutup mata. Tuhan izinkan sejauh mana kita punya perjuangan. Sejauh mana kita punya daya tempur. Supaya kita jangan menjadi orang yang harap gampang.
Supaya kita menjadi orang yang jangan sampai menjadi manja. Ibarat kita berteriak A datang A, berteriak B datang B, berteriak C datang C. Saya akan Tuhan izinkan saya dan saudara untuk coba kita buktikan ketangguhan. Saya akan Tuhan izinkan untuk kita buktikan dulu perjuangan. Dan sepertinya Tuhan sengaja sekali lagi dari kalimat ini Tuhan sengaja biarkan Lazarus. Dan Alkitab menjelaskan bahwa Lazarus tidur, istilah Tuhan. Dan benar Bapak Ibu Saudara, hal ini kemudian saya bisa mengatakan begini. Tuhan justru kadang izinkan kita melewati sebuah masa yang sulit, sebuah masa yang berat, agar endingnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, bayangkan saudara, Lazarus sudah dikuburkan. Dan Tuhan bisa membangkitkan Lazarus. Apa yang ada di hati Tuhan, tentu Lazarus dia kasih. Tapi kisah ini muncul di Alkitab karena untuk menjadi pelajaran bagi Tuhan. Selalu ada kata mungkin. Bagi Tuhan selalu ada kata tidak terlambat. Hanya sekali lagi, dapatkah kita punya respon? Responnya adalah apakah kemudian kita menjadi seorang yang menjadi pesimis? Atau kita akan tetap mengatakan saya optimis karena Tuhan saya hebat, Tuhan saya berkuasa. Dan kalau kita optimis, nah tentu kita akan menemukan satu rahasia dari multiplikasi. Setiap orang yang sukses di dunia ini mereka adalah orang-orang yang optimis, bukan pesimis. Orang-orang yang sukses kalau saudara baca buku, saudara coba pelajari di internet. Saya suka memperhatikan ada banyak orang-orang sukses dan mereka yang adalah orang-orang sukses. Mereka adalah orang-orang yang justru orang-orang yang dengan kehidupan sederhana. Mereka dari keadaan yang terpuruk bahkan. Mereka adalah orang-orang yang kadang gagal. Mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna secara fisik. Mereka adalah orang-orang yang terbatas adanya secara ekonomi, bahkan IQ mereka sendiri pas-pasan. Tetapi ketika mereka terus berjuang tanpa ada rasa pesimis sedikit pun, justru mereka tetap selalu optimis. Mereka tidak melihat keadaan diri mereka semata. Mereka melihat ada sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan buat mereka. Dan pasti di balik semua itu ada kesuksesan menanti dan mereka siap miliki. Dan orang sukses yang saya baca selalu menunjukkan keadaan itu. Mereka tidak pesimis, mereka optimis. Karena mereka punya sesuatu dalam hidup mereka yang mereka tahu. Nah, penting untuk saya ingatkan kembali buat saya dan saudara. Agar supaya ayo mari kita untuk multiplikasi pelipat kali gandaan. Apa yang menjadi talenta saudara, apa yang menjadi usaha saudara, apa yang engkau miliki hari-hari ini untuk dilipat kali gandakan. Saudara, hal yang kedua, jangan saudara pesimis, tapi saudara harus tetap optimis. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa gunakan setiap kesempatan. Kesempatan hari ini tidak akan sampai kesempatan besok. Kadang manusia punya kecenderungan suka menunda. Saya ingin memberitahu bahwa kesempatan hari ini beda dengan kesempatan hari esok. Orang-orang sukses sekali lagi, rahasia yang pertama mereka adalah orang-orang yang optimis. Tapi yang kedua mereka selalu memanfaatkan setiap kesempatan. Mereka selalu gunakan setiap kesempatan. Ada momen-momen tertentu mereka akan memanfaatkan itu. Saya rindu kita sedang hidup di hari-hari kehidupan ini. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini beda dengan hari esok. Atau kesempatan hari ini beda dengan kesempatan hari esok. Hari kemarin beda dengan hari ini. Hari ini beda dengan hari esok. Artinya setiap waktu dalam kehidupan itu harus kita maknai berharga. Kalau kita menganggap remeh setiap waktu yang kita jalani, tentu kita akan melewati masa-masa itu. Contoh praktis yang saya bisa katakan hari-hari ini tren dengan semua komunikasi bahasa asing.
Sekarang ini lagi tren dengan bahasa Inggris dan bahasa Cina. Dua bahasa itu, bahasa Cina dianggap sebagai bahasa perdagangan. Dan dua bahasa itu tren. Berapa banyak di antara saudara yang hadir hari ini, zaman saudara sekolah, bahasa Inggris saudara lari. Bahasa Inggris saudara tidak peduli dengan itu. Ketika hari-hari ini, saudara akan mengatakan, kalau dulu beta jago belajar bahasa Inggris, saya akan pintar bahasa Inggris. Betul kan? Tapi itu sudah terjadi. Hari ini penyesalan datang. Kenapa kita tidak manfaatkan kesempatan masa lampau? Hari ini masih ada kesempatan untuk bisa membenahi apa yang bisa kita benahi. Kalau kesempatan hari ini kita bisa melayani, kesempatan hari ini kita bisa bekerja, kalau kesempatan hari ini kita bisa membangun usaha, kesempatan hari ini kita bisa dapat datang kepada Tuhan, kesempatan hari ini kita bisa angkat tangan memuji menyembah Tuhan, gunakan kesempatan itu. Karena kesempatan hari ini akan menjadi beda dengan kesempatan hari besok. Kita tahu tahun 2019, 2020 awal, itu menjadi masa-masa yang kemudian kita akan mengatakan beribadah dengan sangat bebas. Hari-hari ini kita jangankan beribadah, berjalan dan kemanapun kita pergi tidak sebebas di tahun 2019, 2020 awal. Hari-hari ini kalau kemana-mana harus ada surat vaksin, harus ada rapid test, atau macam-macam surat administrasi kesehatan. Zaman sebelumnya tidak seperti itu. Artinya hidup kita hari ini akan menjadi sebuah kehidupan yang bisa saja beda dengan hari esok. Karena hari kemarin beda dengan hari ini. Artinya mari kita manfaatkan setiap waktu. Amin. Mari saudara setia kepada Tuhan hari-hari ini. Karena nanti akan menjadi bisa beda dengan hari esok. Karenanya untuk bisa menjadi bermultiplikasi, gunakan apa yang engkau punyai. Optimis, gunakan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.